semester 6. Kali ini saya akan menyelesaikan satu tugas utama dari mata kuliah Psikologi Komunikasi. Saya akan membahas mengenai self-talk di masa pandemi. Self-talk di masa pandemi itu gimana ya? Self-talk itu apa sih? Self-talk itu adalah kita berbicara dengan diri kita sendiri. Untuk selengkapnya, yuk kita saksikan PPT berikut ini. Teman-teman, sebelum kita membahas apa itu self-talk, kenapa kita bahas self-talk di masa pandemi seperti ini? Sebelumnya kita bahas sedikit mengenai apa itu virus corona. Virus corona itu terjadi waktu pertama kali di Wuhan pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 19 atau biasa kita sebut COVID-19. Penyakit ini adalah menyerang sistem saluran pernafasan kita seperti flu gejalanya. Lalu kemudian akan timbul demam sekitar 38 derajat Celcius. Lalu kemudian hilang penciuman, hilang indera perasa, seperti itu. Kemudian dalam 14 hari jika dinyatakan gejala itu masih ada, maka melakukan tes PCR untuk membuktikan apakah kita terinfeksi virus atau tidak. Oke, kita tidak berpanjang terlalu lama untuk membahas coronavirus, karena coronavirus membuat kita semua yang tadinya aktif di luar rumah sekarang harus berdiam diri dalam rumah, dan itu membuat setahun kita ini tuh kayaknya kalau dilihat-lihat bahasanya tuh kurang bermakna. Apa sih dalam rumah terus gitu? Kita kerja aja di rumah, saya sekolah kuliah di rumah, dan masih harus mengajarkan anak sekolah juga di rumah. Jadi semuanya dilakukan di dalam rumah, dan itu akhirnya membuat kita semua sebagian besar merasa jenuh. Di sini saya akan membahas self-talk. Kenapa self-talk? Karena sekarang kita itu sudah merasa jenuh, sudah merasa kepengen cepet-cepet banget nih corona, kapan sih sembuhnya, kapan sih hilangnya dari muka bumi ini, dari seluruh dunia ini, kapan sih gitu kan. Self-talk ini adalah gimana kita berbicara dengan diri kita sendiri. Kadang karena dampak virus ini kita jadi sekarang lebih aktif main sosmed, ya, mendengarkan begitu banyak berita dari sana dari sini, entah hoax, entah itu benar real berita, tapi tidak mendengarkan diri kita sendiri. Sebenarnya kita nih maunya apa sih di masa pandemi ini? Kita butuh apa sih sebenarnya? Setahun gue dikurung di rumah nih, tujuan hidup gue apa sih? Ya gue kerja, ya gue kuliah, ya gue harus jadi istri, harus jadi anak. Tapi kita bingung, kita tuh harus bagaimana gitu, dan kita nggak tahu kapan corona ini akan berakhir. Jadi sebaiknya sebelum kita semakin gila dalam tanda kutip di rumah aja, atau membatasi kegiatan sosial kita dengan teman-teman, membatasi kita untuk keluar diri, menahan kita untuk bisa tetap dalam protokol kesehatan. Nah, self-talk ini membantu kita sedikit, bukan sedikit sih, tapi bagi yang mau mencobanya, self-talk ini membantu kita untuk kita berpikir positif, untuk kita mampu menyaring berita, informasi yang negatif, dan kita bisa memilah, karena kita sudah memiliki konsep diri yang baik, karena kita telah memiliki latar belakang visi misi yang baik terhadap diri kita sendiri, paling tidak diri kita sendiri, lalu nanti akan berguna untuk orang lain. Oke teman-teman, self-talk seperti yang sudah saya sampaikan tadi, self-talk adalah dalam bahasa Indonesia berbicara dengan diri sendiri. Dalam bahasa psikologis itu adalah komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi antara kita dengan diri kita sendiri. Komunikasi intrapersonal itu terdiri dari motivasi, mengambil keputusan, memberikan semangat dan dukungan untuk diri sendiri. Itu adalah komunikasi intrapersonal. Juga terhadap Tuhan dalam bentuk kita berdoa. Nah, dalam self-talk, untuk lebih dalam kita harus memahami konsep diri kita sendiri. Sebenarnya saya ini seperti apa? Konsep diri saya itu seperti apa? Kita mau dong jadi manusia yang berkualitas, kita mau dong jadi pribadi yang berkualitas dan menarik. Konsep diri itu seperti apa sih teman-teman? Konsep diri itu seperti kita melihat diri kita pada sebuah cermin. Sama kan diri kita. Kemudian kita mulai mengamati
diri kita seperti apa. Apakah kita punya fisik yang lengkap, apakah kita punya fisik yang menarik, rambut keriting, kulit hitam, alis tipis, alis tebal, bibirnya tipis, tebal, mata yang indah, pipi yang cabi, seperti itu. Itu adalah konsep diri yang kita lihat dari cermin. Nah, konsep diri ini kesimpulannya adalah bagaimana kita mempersepsikan diri kita, pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Itu terdiri dari 3, persepsi psikologis, persepsi sosial, dan yang terakhir adalah persepsi fisis. Kita bahas satu-satu ya. Persepsi psikologis sering muncul di benak kita. Bagaimana sih watak kita sebenarnya? Lalu apa sih yang saya sedang cemaskan saat ini? Lalu kemudian apakah saya merasa bahagia atau sedih? Nah, itu merupakan persepsi psikologis. Ini juga kadang suka muncul di pertanyaan-pertanyaan ketika kita interview. Kan suka ditanya ya, apa sih kelebihan kamu? Apa sih kelemahan kamu? Dengan kita self-talk, dengan kita memahami konsep diri kita dapat dengan mudah menggambarkan, mendeskripsikan diri kita tuh seperti apa, watak kita tuh seperti apa. Yang kedua adalah persepsi sosial. Ini yang sering muncul di benak kita ketika kita berkomunikasi dengan orang, ketika kita bergaul dengan teman-teman, rekan kerja, dan keluarga. Yang muncul di benak kita pasti pertanyaan pertama adalah bagaimana orang lain memandang kita? Apakah orang itu menghargai kita atau tidak? Bagaimana dan apakah mereka membenci atau menyukai kita? Itu yang pasti muncul di benak kita ketika kita melakukan suatu perbuatan, tindakan, dan dipandang oleh semua orang. Itu pasti akan muncul persepsi dari masing-masing orang terhadap kita. Nah, ini yang perlu kita refleksikan. Kita tuh seperti apa dalam persepsi sosial. Yang ketiga adalah persepsi visi. Ini adalah persepsi yang gak kalah pentingnya dengan 2 persepsi lainnya. Karena ini bentuk gimana kita percaya sama diri kita sendiri. Persepsi visi, apakah kita itu cantik di mata orang, rapi, bersih, wangi. Apakah kita itu memiliki tubuh yang sehat, kuat. Apakah kita lemah? Lalu apakah pandangan orang lain terhadap kita? Apakah kita itu menarik? Apakah kita itu menyenangkan? Begitu. Itu adalah 3 konsep yang ada dalam diri kita, 3 persepsi, psikologis, sosial, dan visi. Dan mereka bertiga itu adalah komposisi yang saling berkesinambungan yang membentuk diri kita, pribadi kita. Pengaruh konsep diri. Yang pertama, ada 4. Yang pertama, nubuat yang dipenuhi sendiri. Ada pepatah, you don't think what you are what you think. Maksudnya apa sih? Maksudnya, kamu jangan berpikir kamu itu seperti apa, tapi kamu adalah yang kamu pikirkan. Ketika kamu berpikir bahwa kamu bodoh, ketika kamu berpikir bahwa kamu jelek, bahwa kamu individualistis, bahwa kamu pemalas, maka kamu akan jadi seperti itu. Itu seperti melabeli, mencap diri kita sendiri. Kita aja dijudge sama orang, kita gak suka. So tau deh lo ngejudge gue gitu kan. Nah, ini lebih menyakitkan karena kita menjudge diri kita yang dengan hal-hal yang negatif. Kita balik cara berpikir kita dengan gue nih bisa loh, gue gak bodoh, hanya gue kurang belajar, maka gue harus belajar. Gue bukan jelek, gue cantik, hanya gue kurang percaya diri, hanya gue kurang tahu bagaimana gue harus men-treat fisik gue. Gue ini individualis, bukan. Gue ini pemalu. Karena mungkin kita kurang percaya diri, jadi apa? Kita harus mulai membuka diri kita. Dan gue ini pemalas, bukan pemalas. Gue hanya suka menunda-nunda waktu, jadinya gue terkesan malas. Gimana caranya supaya gak malas? Lakukan.
gue mau beberes rumah, lakukan itu. Motivasi diri sendiri. Pengaruh konsep diri yang kedua yaitu membuka diri. Membuka diri di sini maksudnya bukan kita belak-belakan, semuanya kita bahas, semuanya kita tuangkan ke orang tentang diri kita, bukan. Tapi kita mau menerima segala masukan, pengalaman, dan gagasan-gagasan yang baru yang itu nanti akan bermanfaat untuk diri kita sendiri juga. Ketika kita menerima hal baru, itu adalah seperti ilmu yang baru yang harus kita olah di dalam diri kita. Tentunya harus yang positif, bukan yang negatif. Didengar aja, tapi tidak perlu diresapi dalam diri kita jika hal itu negatif dan menyesatkan diri kita. Dalam membuka diri ini ada dua ruang yang di dalamnya terbagi-bagi lagi, public self. Public self ini masih ada dua ruang, yaitu terbuka dan buta. Ruang yang terbuka dalam public self ini adalah di mana motivasi kita, perilaku kita, perbuatan kita sadari, dan orang lain juga mengetahuinya. Jadi sama-sama tahu, oh iya Tera tuh emang orangnya cerewet gitu. Sama-sama tahu, saya pun menyadari, orang lain juga mengetahuinya. Lalu ada yang namanya public self, tapi di ruang yang buta, yaitu adalah konsep diri yang gue ini sombong loh, gue ini orangnya so tahu. Tapi itu bukan gue yang menyadari, bukan kita yang menyadari, tapi orang lain yang menyadari, bukan kita. Itu masuk public self. Kita tidak mengetahui, tetapi orang lain mengetahui. Makanya kadang kalau kita punya sahabat, kita curhat, sahabat itu adalah orang yang paling didengarkan sama kita, karena biasanya cuma 1 atau 2 orang. Kita bisa nanya, sebenarnya tuh gue kayak gimana sih, kok orang-orang pada gitu sama gue? Pasti sahabat yang baik itu akan memberikan masukan. Iya, lo tuh sebenarnya sombong tahu sebenarnya. Oh iya ya, gue nggak menyadari hal itu. Segeralah sadar ketika ada orang lain yang menyadarkan. Segeralah introspeksi diri kita. Apakah benar yang selama ini orang bilang gue tuh sombong, gue itu kok tahu? Segera perbaiki. Lalu yang kedua adalah private self. Private self di sini ada 2 area, tersembunyi dan yang tidak dikenal. Yang tersembunyi itu contohnya kayak gini. Kita suka mengumpat ke dalam hati, itu adalah hal yang tersembunyi. Kita menggunakan topeng diri kita. Di depan orang kita baik. Sebenarnya gue gak suka sama tuh orang. Demi apa? Demi menjaga perasaan kita, demi menjaga perasaan itu orang. Kita kan mau berrelasi dengan baik. Kalau misalnya langsung to the point semuanya diucapkan, gue gak suka sama lo, gue gak suka sama dosen gue, langsung frontal ya. Yang pertama nilai lo bakal ya enggak. Yang kedua lo bakal dijauhin teman-teman lo. Jadi ini adalah private self yang tersembunyi. Bukan berarti kita jadi orang yang berbeda, bukan. Tetapi setiap orang, manusia itu wajar untuk mengumpat, untuk merasakan kekesalan. Itu adalah suatu hal yang wajar. Ketika kita diberikan tugas bertubi-tubi dan akhirnya ketemu tuh dosen, ada dong perasaan gondok. Ini nih dosen gue yang ngasih gue tugas banyak-banyak. Tapi kita harus smile sama dia. Kita ketemu, kita harus menghargai karena dia dosen. Kita ketemu atasan kita. Ini dosen gue yang setiap malam nelfonin gue mulu bahas kerjaan sampai waktu tidur gue kurang, misalnya gitu. Tapi ketika kita ketemu orangnya, kita harus respect dengannya. Kita harus menghormati karena dia atasan kita. Walaupun di belakang kita gondok, tapi kita harus menjalankan. Itu adalah area private yang tersembunyi. Dan satu lagi, area private yang tidak dikenal, yaitu adalah area kita dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, itu adalah area yang tidak dikenal. Hanya kita dan Tuhan yang tahu, dan tidak ada orang lain yang tahu. Itu adalah gimana seberapa besar spiritualitas kita terhadap Tuhan. Next, pengaruh konsep diri yang ketiga yaitu percaya diri. Believe in yourself and you'll success. Ketika kamu sudah percaya akan diri kamu, pasti kamu akan sukses. Ketika kamu percayanya, gue gak bisa, pasti gue gak bisa. Jadi, percaya diri itu penting. Bangun sikap yang positif, bangun hal-hal yang positif untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita. Jangan ragu untuk melangkah.
untuk meyakini bahwa diri kita bisa. Manusia itu adalah kasta yang paling tinggi dari semua makhluk ciptaan Tuhan, yang bisa diolah. Kita memiliki pikiran, kita memiliki akal budi yang mampu diolah. Tergantung kita mau olah ke arah yang positif atau ke arah yang negatif, tergantung diri kita. Kalau mau jadi pribadi yang baik, yang tentu diolah secara positif. Nah, itu dapat membangun kepercayaan diri kita. Salah satu bentuk supaya kita membangun kepercayaan diri kita apa sih? Tunjukkan prestasi kita. Jangan malu dengan ketika kamu berhasil. Tunjukkan memang kamu mampu, memang kamu kompeten dalam hal itu. Kemudian berbagi ilmunya. Dengan begitu, dengan kita percaya diri, oh gue bisa nih, dan kita mulai berbagi, berarti kita yakin, kita percaya sama diri kita, kita mampu menularkan apa yang kita miliki kepada orang lain. Dan itu positif, dan itu baik, selama kita tidak sombong, selama kita tahu batasannya sampai di mana. Percaya diri itu bermanfaat untuk diri kita, supaya kita juga mampu, yakin untuk menentukan pilihan diri kita sendiri. Kalau kita juga nggak yakin, kita juga nggak percaya dengan diri kita sendiri, gimana kita mau percaya dengan orang lain, ya nggak? Pengaruh konsep diri yang terakhir adalah selektivitas, selective exposure, selective perception, selective attention, dan selective encoding. Kita bahas satu-satu. Selektivitas exposure itu misalnya kita seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa dituntut untuk belajar, untuk lulus tepat waktu, untuk lulus dengan nilai yang baik. Maka lakukan. Ketika kita menjadi seorang pekerja, ya kita harus bekerja supaya kita memperoleh penghasilan. Bekerja dengan visi misi perusahaan, dengan tujuan perusahaan, dan dengan passion kita. Ya kita lakukan. Jika kita seorang yang beragama, ya kita pergi beribadah, kita berdoa. Seperti itu. Itu contoh selektivitas exposure. Yang kedua, selektivitas perception itu seperti apa? Persepsi selektif itu Anda memperbesar kritik orang lain terhadap diri Anda, terhadap diri kita. Jadi yang ada di pikiran Anda itu, Anda selalu berpersepsi yang negatif-negatif. Jadi Anda tidak melihat bahwa orang lain itu juga menilai Anda ya, ada yang positifnya gitu. Jadi Anda selalu menganggap sebuah kritikan itu adalah hal yang negatif buat Anda. Padahal kritikan itu adalah sedikit perbaikan untuk diri kita loh, yang tanpa kita sadari memang perlu dikritik. Jadi kita harus terbuka tadi, kita harus terbuka sehingga kita mampu menerima kritik. Apa sih hubungannya self-talk dengan hierarki kebutuhan menurut teori humanistik Abraham Maslow? Dikatakan bahwa manusia memiliki di dalam dirinya potensi untuk berkembang sehat dan kreatif. Dalam hierarki kebutuhan ini itu benar-benar sangat berkaitan erat dengan self-talk, di mana dalam hierarki kebutuhan itu ada beberapa tahapan di mana manusia mencapai aktualisasi diri. Dalam slide selanjutnya akan saya jelaskan hierarki kebutuhan tersebut. Dalam kebutuhan hierarki Maslow ada beberapa tingkatan. Yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan makan, minum, protein, lemak, gula yang dikonsumsi untuk menyeimbangkan unsur-unsur fisik pada manusia. Di sini dalam self-talk kita bisa menggunakan self-talk untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Karena apa? Karena ketika kita makan berlebih atau ketika kita kurang makan, itu semuanya mengganggu proses kita untuk mencapai tahap aktualisasi diri. Mengapa? Karena ketika kita makan makanan berlebih, berarti kita tidak merasa puas dengan kebutuhan fisiologis kita, maka terus makan dan tidak menyadari akan kesehatan dalam tubuh kita. Dengan adanya self-talk,
kita mampu merefleksikan itu tentunya. Jadi ya jika misalnya kita lapar ya kita makan dan makan secukupnya. Di situ juga kita bisa mengolah fisiologisnya. Nah itu akan berdampak buruk untuk hierarki kebutuhan yang selanjutnya. Jadi akan sulit untuk tercapai. Jadi harus secara realistis, dan dengan self talk itu akan membantu kita untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar. Lanjut yang kedua ada safety needs, yaitu kebutuhan akan hawa nafsu kita untuk menahan makan. Ataupun jika ingin mengurangi makan pun harus secara rasional berpikirnya. Jadi tidak karena berpikiran untuk gue harus diet, gue harus kurus karena aktualisasi diri gue adalah gue langsing, tapi tidak rasional dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman untuk kita, untuk setiap manusia. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kebutuhan rasa aman kita itu benar-benar harus ditingkatkan. Mengapa? Karena pada saat pandemi, virus itu akan mudah mengenai tubuh kita. Bahkan pemerintah sendiri pun sudah memberikan protokol-protokol yang harus dijalankan oleh setiap masyarakat, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Nah ini juga akhirnya mengubah habit, mengubah pola hidup kita untuk menjadi sedikit lebih bersih. Mungkin kemarin kita jarang cuci tangan langsung makan, mungkin kemarin kita kalau jalan di tempat berdebu juga kita nggak pernah pakai masker, sekarang kita pakai masker. Lalu kemudian kita biasanya tidak jaga jarak. Nah, sekarang kita harus social distancing untuk kebaikan bersama. Ini adalah salah satu wujud untuk pemenuhan akan rasa aman terhadap seseorang, terhadap manusia. Jadi, di mana kita berusaha untuk memberi rasa aman terhadap diri kita sendiri dulu. Jadi, kita lah yang menjadi contoh untuk orang lain juga. Selanjutnya ada belongings and love needs, yaitu intimate relationship, friends. Di sini maksudnya adalah kebutuhan untuk dicintai. Setiap manusia itu pasti memiliki rasa untuk dicintai dan mencintai seseorang. Dalam hal ini adalah kebutuhan yang kita terima dari keluarga, pasangan, anak, dan teman-teman juga. Ketika kita seseorang yang merasa telah dicintai, kita merasa diri kita utuh, diri kita berharga. Karena ternyata orang tua saya mencintai saya. Dan itu adalah salah satu bentuk motivasi. Motivasi kita untuk menjalani hari-hari kita. Ketika kita tidak merasa dicintai, pasti kita akan merasa insecure. Kita pasti akan merasa, apakah diri gue ini sudah baik, apakah diri gue ini pantas untuk dicintai. Maka dari itu kebutuhan untuk rasa mencintai, rasa dicintai itu menjadi salah satu bagian dari tujuan untuk mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya ada esteem needs, yaitu kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri di sini ada dua tingkatan. Yang pertama adalah kebutuhan menghargai diri sendiri. Itu yang penting, yang ada dalam self talk, ketika kita harus berupaya untuk menghargai diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menghargai diri sendiri? Bagaimana kita harus menghargai diri sendiri? Yaitu dengan cara bersyukur. Dan kita harus menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita, bahwa kita mampu, bahwa kita itu berharga dan berguna untuk saudara kita, orang tua kita, teman-teman, rekan kerja. Karena diri kita berkualitas. Dengan kita telah belajar menghargai diri sendiri, kita pasti mampu menghargai orang lain. Pastikan kita senang dong dihargai sama teman kita, diberi pujian, diberi orang lain tahu kalau misalnya, si Tere itu kalau per semester emang nilainya nggak pernah turun, nggak pernah ada yang C ya. Kalau kita terkenal dengan hal seperti itu, maka itu akan menimbulkan rasa percaya diri. Ternyata selama ini gue dianggap mampu di kalangan teman-teman gue, dan itu bisa jadi bekal untuk kita, dan itu juga bisa menjadi suatu hal baru supaya kita dianggap mampu memberikan bantuan untuk belajar dengan teman-teman kita. Seperti itu adalah bentuk dari penghargaan diri.
Jadi menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain itu sangat penting, dan itu meningkatkan motivasi kita. Dan yang terakhir ini adalah self actualization atau aktualisasi diri. Aktualisasi di sini itu bukan kita nggak usah mikirin yang terlalu berat. Aktualisasi diri itu adalah tergantung dengan kapasitas diri kita masing-masing, tergantung dengan kemampuan kita kok. Jadi seandainya kita punya tujuan untuk lulus kuliah tepat waktu dan dengan nilai cum laude misalnya, apa sih harus dilakukan supaya nilai kita cum laude? Pertama, kita harus rajin belajar, harus rajin absen, ujian nilai harus baik, skripsi kita harus menarik supaya gak sia-sia kita kuliah, begitu kan. Ketika kita mencapai puncaknya, kita lulus dengan target tujuan kita cum laude, itu kita sudah mencapai aktualisasi diri. Atau secara sederhananya aja, misalnya gue udah gendut banget nih dan gue pengen kurus, tujuan gue adalah kurus dengan sehat. Lalu kemudian kita browsing mencari tahu bagaimana cara diet yang sehat. Ternyata harus olahraga, harus pola makan diatur, harus happy misalnya seperti itu. Kemudian kita lakukan itu, dan sampai pada puncaknya kita berhasil mewujudkan body goals kita. Berarti kita sudah aktualisasi diri. Dan aktualisasi diri itu tidak akan berhenti sampai kita telah mencapai tujuannya. Misalnya kita sudah lulus kuliah, lulus dietnya, berarti selanjutnya apa? Lulus kuliah, kita harus dapat pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan nilai kuliah kita yang kemarin kita peroleh. Dan itu terus dikembangkan. Jadi aktualisasi diri ini adalah bentuk pengembangan diri, karena manusia itu harus terus berkembang. Dengan berkembang, dengan kita mengikuti zaman dan kita menerapkannya dalam hidup kita, kita mampu mengaktualisasikan diri, memperkaya ilmu yang ada pada diri kita, membuat kita semakin berharga, membuat kita semakin percaya diri. Itu adalah aktualisasi diri. Di masa pandemi ini bukan berarti kita tidak bisa berkembang. Justru kita jadi harus belajar hal baru. Kita jadi harus mengetahui Zoom, kuliah kita harus online, dan akhirnya kita menggunakan metode pembelajaran yang baru. Itu adalah salah satu bentuk proses aktualisasi diri, sehingga akhirnya kita terbiasa, sehingga akhirnya kita fasih, dan akhirnya kita kaya akan ilmu. Kita jadi belajar banyak bagaimana cara membuat video, bagaimana cara membuat presentasi yang lebih menarik, karena kita tatap muka juga tidak mungkin saat pandemi. Jadi kita harus menampilkan presentasi yang menarik pada saat kita live Zoom misalnya seperti itu. Ataupun jika kita bekerja, inovasi-inovasi apa yang bisa diberikan selama pandemi. Mungkin memang kelihatannya pekerjaannya monoton, pekerjaannya di rumah aja, tapi dari rumah itulah bagaimana kita menstimulus, merangsang pikiran kita, mengasah pikiran kita supaya menjadi lebih baik, berkembang. Bisa jadi ketika di rumah kita jadi punya usaha kecil-kecilan. Bisa jadi karena di rumah aja kita bisa bikin cemilan, dijualin online, teman-teman kita yang beli. Itu salah satu bentuk pengembangan diri. Dan kita gak akan ngerasa, aduh pandemi. Jadi doanya bukan pandemi kapan kelarnya, tapi dengan ada atau tidak ada pandemi, gue akan baik-baik aja. Kayak gitu. Self-talk, membangun pikiran positif, dan bersama-sama mencapai aktualisasi diri kita dari awal, dari basic need hingga self need yang paling tinggi tingkatannya, yaitu aktualisasi diri. Jadi kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan tadi adalah memotivasi diri melalui komunikasi intrapersonal atau kita sebut dengan self-talk adalah cara yang bisa membangun kepercayaan diri seseorang untuk bisa mengenali lebih dalam tentang dirinya sendiri dan bagaimana kita mampu mengolah diri kita, membangun pikiran yang positif bahwa diri kita sendiri itu berharga loh teman-teman, memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Jadi kita pasti tahu apa yang perlu kita kembangkan untuk mencapai aktualisasi diri. Lalu
komunikasi intrapersonal itu dapat berjalan dengan lancar ketika kita mengetahui tadi hierarki kebutuhan dasar kita itu apa, dan menuntut diri kita untuk mencapai aktualisasi diri. Kita semua mau aktualisasi diri, karena dengan begitu kita menganggap diri kita bernilai, diri kita itu berguna untuk orang lain. Dan dengan kita self-talk, kita itu juga mampu melakukan psikologi self-help. Apa sih psikologi self-help? Psikologi self-help itu di masa pandemi sangat penting, karena pertama, banyak berita yang membicarakan tentang pandemi. Jadi kita harus mampu mengolah informasi yang positif yang untuk membangun diri kita sendiri. Dan yang kedua, kita mampu menggunakan sosial media dengan bijak, karena kita tahu kebutuhan kita, sejauh mana kebutuhan kita membutuhkan sosial media. Dan yang kedua, kita mampu mengolah rasa. Dalam kondisi pandemi seperti ini, segala sesuatunya sensitif sekali. Ketika kita melihat orang-orang tidak menggunakan masker, ketika kita melihat orang-orang tidak mampu mencuci tangan, paling tidak kita telah menerapkan itu dalam diri kita. Menerapkan protokol kesehatan. Dan kita juga bisa mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain ketika kita berada dalam posisi mereka, ketika kita merasa kesulitan, ketika dia merasa kesulitan, dan kita juga mampu membantu. Kita mampu membantu dengan kita berempati terhadap mereka. Lalu yang ketiga adalah kita mampu menyusun rutinitas kita. Jadi karena pandemi ini menurut kita di rumah begitu aja dan membosankan, bisa dengan cara kita menyusun rutinitas kita. Misalnya kita pagi hari kita bangun, kita makan makanan sehat, kemudian kita berolahraga, lalu mulai bekerja, lalu kita istirahat sejenak, kemudian kita mulai aktivitas kita yang lainnya seperti kuliah, mengerjakan tugas, kita searching sosial media, kita main TikTok, kita main Instagram, atau hal apapun, semua kita dapat mencatat rutinitas tersebut. Dan kemudian kita mampu mengatur nafas kita. Itu merupakan psikologi self-help. Mengatur nafas kita dengan tenang itu dalam membantu mengolah emosi kita. Oke teman-teman, demikian penjelasan mengenai self-talk di masa pandemi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan untuk teman-teman ya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ingat pesan ibu, 3M: mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Bye-bye. God bless you.